Kalau kalian lagi ada di persimpangan semester akhir dan mulai ngerasa clueless akan masa depan, cari kerjaan susah, persaingan ketat, mau usaha, modalnya belum ada. Dan rasanya kok kayak semua orang udah tahu mereka mau kemana, kecuali lo. Tapi tenang aja, lo gak sendirian karena gue pun pernah mengalami hal yang serupa ketika gue fresh graduate. Makanya lewat video ini gue mau share 5 hal yang gue harap gue tahu ketika gue fresh graduate. Yang pertama, buka koneksi seluas mungkin. Ketika gue fresh grad, gue mikirnya ya untuk apply kerjaan tinggal siapin CV, buka job portal, klik apply, dan kita tinggal tunggu deh panggilan dari perusahaannya. Ternyata enggak, banyak banget lowongan yang justru disebar dari mulut ke mulut, dari kenalan atau dari alumni, bahkan dari referensi internal. Jadi jangan nunggu dikenalin, lo yang harus mulai obrolannya duluan. Caranya gimana? Bisa juga lewat DM alumni, atau follow orang-orang yang kerja di bidang yang lo minati. Dan yang pastinya, aktifin LinkedIn kalian. Karena kadang satu komentar atau satu obrolan itu bisa ngebuka pintu yang lo nggak sangka-sangka sebelumnya. Yang kedua, magang. Magang itu bukan cuma sekedar program kampus ataupun pengisi waktu luang kalian ketika libur semester. Tapi menurut gua, magang itu merupakan cara paling aman untuk kita bisa ngerasain dunia kerja. Dan buat kita juga tahu sebenarnya tuh lo suka kerjanya yang kayak gimana sih? Apakah lo cocoknya di startup, corporate, atau agency? Magang itu juga bisa bikin lo tuh nyoba, salah, dan belajar. Dan pastinya perusahaan juga lebih percaya sama fresh graduate yang udah pernah nyemplung walaupun cuma sebentar. Yang ketiga, menurut gue bagian ini tuh nggak disadari, tapi secara nggak langsung sudah tertanam di society kita. Dan ini jadi salah satu ketakutannya para fresh graduate, yaitu nanti kalau gue nanya, disangkanya gue nggak ngerti. Atau nanti kalau gue nanya, disangkanya gue nggak kompeten, nggak bisa kerja. Tapi faktanya, justru dunia kerja lebih percaya sama orang-orang yang berani nanya. Daripada orang yang sok tahu, tapi diem-diem paham. Nanya itu bukan bukti kalau lo tuh lemah, tapi itu bukti kalau lo peduli. Kalau misalnya lo nggak ngerti, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Yang jadi masalah itu justru kalau lo terlalu gengsi buat belajar. Menurut gue, poin yang keempat ini merupakan poin penyesalan gue ketika gue fresh graduate dulu, yaitu mentor. Mentor itu menurut gue kayak Google Maps atau Waze dalam dunia karir. Jadi ketika kita mau mencapai titik tertentu atau tujuan tertentu, biasanya akan ada 3 rekomendasi pilihan. Mau lewat jalan biasa, lewat jalan tol, atau jalan yang paling jauh. Sama nih kayak mentor. Mentor itu mereka akan ngasih insight atau rekomendasi mereka, karena bisa aja mereka udah pernah ngelewatin jalan yang lagi lo mau ambil. Tapi tetap, keputusannya itu pasti ada di tangan kalian. Gue pribadi dulu gak punya mentor, karena gue gak tahu seberapa pentingnya mentor itu buat perjalanan karir gue. Jadi semuanya gue cari tahu sendiri. Yang pastinya gue buang waktu, gue buang tenaga, overthinking sendirian, capek, you name it. Jadi dengan punya mentor, ibaratnya lo bisa jalan 2 kali lebih cepat nih. Dan kalau misalnya lo punya seseorang yang bisa kasih insight, cerita pengalaman, atau bahkan sekadar dengerin curhatan lo soal kerjaan, menurut gue itu super valuable banget nih. Dan mentor itu nggak harus bos atau CEO ya, itu bisa siapapun. Bisa jadi dosen pembimbing kalian di kampus, senior di kampus, atau senior di tempat kalian magang sekarang juga bisa banget. Dan yang terakhir, tolong jaga mental dan jangan bandingin hidup kalian dengan orang lain. Sosial media itu bisa jadi kejam ya teman-teman. Ketika lo buka Instagram, TikTok, ataupun LinkedIn, lo lihat pencapaian teman-teman lo, ada yang udah kerja di perusahaan multinational company, perusahaan besar, di unicorn startup, atau mungkin ada yang lagi S2 di luar negeri, ada yang usahanya udah sukses, punya rumah, punya mobil, udah nikah. Sedangkan lo mungkin masih stuck atau gue justru bingung nih mau mulai dari mana. Tapi gini, setiap orang punya timeline-nya masing-masing. Hidup tuh bukan lomba lari. Bukan siapa yang paling cepat dapat kerja, paling cepat nikah, paling cepat sukses. Karena yang cepat belum tentu awet. Dan yang lambat bukan berarti kalah. Fokus aja sama progres lo sendiri sekecil apapun itu. Bikin kebiasaan kecil kayak hari ini mungkin nonton 1 video edukatif, hari ini kita kirim 1 lamaran,
Dan hari ini mungkin kita akan update CV-CV kita supaya lebih bagus, lebih rapih. Dan kalau lo capek, ya nggak apa-apa istirahat. Lo tuh bukan robot. Dan dengan lo lulus kuliah, itu tidak berarti kalian harus langsung tahu semua jawabannya. Kadang justru momen bingung inilah yang nantinya akan ngebentuk lo buat versi terbaik lo di masa depan. Gua nggak akan bilang semua ini gampang, tapi gue bisa pastikan kalau lo nggak sendirian. Dan kalau misal lo relate sama video ini, mungkin boleh share di kolom komentar, kira-kira kebingungan apa sih yang lagi lo hadapin sekarang sebagai seorang fresh graduate, dan nanti kita akan ngobrol bareng-bareng. Dan yang terakhir, clueless itu bukan gagal. Itu adalah titik awal. Sampai ketemu di video selanjutnya.